Baik, kita lanjutkan di e-office lanjutan sebelumnya, di mana kita berhasil melakukan login, cuman kita belum membuat konten di halaman loginnya. Oke, langsung saja. Sekarang saya akan tambahkan apa aja isi di halaman home.php ini ya. Karena home.php dia berdiri sendiri, nggak include ke index, jadi saya akan kopikan lagi elemen HTML-nya. Jadi dari ini nih, elemen HTML yang awal dari doc type ini sampai ke ini HTML tutup. Copy, saya akan paste di sini. Tentunya ini akan saya hapus, paste, dan print r ini kita nggak butuh, hapus saja. Ini masih elemen untuk login.php ya. Jadi dari setelah tag body yang di bawah ini hapus saja, hapus sampai yang ini. Yang script ini nggak usah dihapus. Dan save. Saya akan kasih sedikit komen. Ini konten. Nah, ini konten. Nah, isinya kita ambil dari web bootstrap aja. Jadi yang mudah aja nih. Saya akan kunjungi web bootstrap. Saya pakai yang terbaru ini versi 53. Ambil aja yang ini nih, di menu docs, docs. Yang pertama itu kita butuh navbar ya. Di komponen bootstrap ini ada navbar. Nah ini dia navbar. Jadi si navbar saya akan ambil nih yang pertama kali ketemu. Saya akan pakai yang ini aja nih, copy. Nah, yang di bagian ini konten, saya akan beri komen. Saya akan beri komen. Komennya nih bagian konten. Yang tutup saya kasih garis miring di belakangnya. Jadi ini tujuan kasih komen kalau seandainya kita ada perbaikan mudah gitu buat melihat codingan HTML-nya. Nah, di sini saya paste tadi navbar yang kita copy, lihat hasilnya. Nah, nih. Cuman di bagian sini saya akan tambah sedikit apa ya, kelas container ya, biar jaraknya nggak terlalu ke pinggir nih, sudut kiri dan sudut kanan ini nih. Jadi di sini container float, saya akan ganti container saja. Nah, dia udah ke tengah dikit. Lalu di sini karena kini apa ya, e-office, saya akan ganti kata-kata navbar ini jadi e-office. Karena file home-nya home.php, hrefnya saya akan ganti juga dengan home.php. Jadi tujuannya pas kita ngeklik diarahkan ke file home.php. Lalu e-office sudah. Dan yang ini yang beranda nih, saya kasih beranda aja nih. Beranda kita arahkan ke home.php juga. Nah, yang link di sini single link, ini drop down ya. Yang single link kita belum butuh sih. Udah ya. Belum. Biarkan dulu. Ini yang drop down. Saya biasanya kasih jarak-jarak gini nih, biar mudah nanti buat nyarinya gitu. Yang disable kita nggak butuh, hapus saja. Yang di sini ada sort ini kita juga nggak pakai ya. Cuman saya butuh bagian kanannya ini. Jadi kita hapus saja nih. Yang input sama button ini dihapus saja. Push, saya ganti dengan tombol logout. Komen dulu deh, komen dulu. Beneran di kanan tuh enggak? Nih, udah benar di kanan ya. Jadi yang di kanan nih saya akan kasih sebuah tombol untuk logout ya. Button ya. btn. Jadi aduh, harusnya saya pakai titik ya, titik btn. Nah, itu. Jadi yang teks editornya nggak bisa kayak gini, ketik aja manual semuanya, nggak apa-apa, latihan ngetik ya. btn. Kayak salah nih gua ya. Dites dulu deh, dites. Kalau kelas BTN berarti yang muncul tuh nggak bisa diklik. Oh iya.
Maafkan saya, harusnya saya ngetik di sini button, button. Nggak usah button deh, tag E aja deh, tag E. Cuman kelasnya button. Jadi di Bootstrap tuh button kelasnya btn. Jadi di sini nama buttonnya apa gitu ya? Logout. Keluar aja lah. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Keluar. Lihat hasilnya. Nih udah. Cuman masih tulisan yang muncul. BTN-nya BTN. Oh, dark aja ya, BTN dark. Nah ini untuk keluar. Oh, outline setelah dark atau sebelum dark ya? Saya coba tambahkan setelah dark. Salah ternyata ya. Berarti sebelum dark outline ya. Nah ini, jadi garis pinggir aja kita butuh ya, keluar gitu. Keluar dot. Nah nih, kita bikin satu file lagi untuk membuat tombol keluar gitu ya. Saya kasih filenya keluar.php. Kita bikin aja satu file baru lagi nih, keluar.php. Buka tag php. Jadi untuk logout itu kita tinggal matikan semua atau hapus semua sessionnya aktif gitu. Jadi kalau mau mematikan semua sessionnya aktif atau menghapus, pakai fungsi session destroy. Destroy gini dia. Jadi sebelum si destroy ini bisa aktif, si session start ini salah ketik dong saya di atas ya. Nih harus ada session start baru bisa aktif komen ini ya, perintah fungsi ini. Dan di saat semua sesi udah dihapus, kita arahkan deh redirect ya. Kita redirect dari keluar.php ke index.php karena index.php itu halaman login script. Saya pakai JavaScript aja ya. Soalnya yang pakai fungsi PHP untuk redirect itu sering ketemu error gitu, apalagi yang masih baru belajar. Jadi yang lebih aman menurut saya pakai script ini aja. Yang sangat minim sekali ketemu errornya gitu ya. Ini index.php. Jadi fungsi window open ini parameter pertama itu kita arahkan kemana gitu. Saya arahkan ke index.php. Dan parameter kedua ini kita inginnya di tab maksudnya halaman web itu merefresh di halaman yang sama, di tab yang sama atau di tab yang lain atau di Windows yang lain. Jadi ini bisa diisi selain self. Saya lupa apa aja isian di sini selain self. Yang saya ingat cuman underscore self. Jika kalian masih penasaran apa aja parameter yang bisa untuk window open, silahkan dicari di internet. Ada banyak kok artikel yang bahas. Nah ini logoutnya udah berhasil. Login dengan sembarang gagal login katanya ya. Kita login ke ini biar aktif fokusnya ke sini. Saya akan tambahkan di sini autofocus. Jadi kita nggak susah-susah ngeklik dulu baru dia fokus gitu ya. Autofocus. Nah itu pas saya refresh langsung ke sini. Jadi kita salah ngetik. Nah kursornya sudah aktif di username ya. Saya login lagi. Nah nih tombol keluar. Oke, work properly. Kok salah? Aduh ngetiknya oneh. Nah kalau sudah nih di sini kan kita mau itu dulu ya. Saya mau memperbaharui nama gitu. Biodata. Jadi saya ini login sebagai admin ya. Di sini kita bikin data, kelola data. Jadi menu link mana dia nih? Menu link mana nih? Aduh, ini di index ya. Kita ke home.php. Nah ini biodata. Biodatanya di kiri atau di kanan bagusnya ya? Saya coba di kanan aja ya. Di kanan kita copy aja nih salah satunya. Bisa nggak ya saya kopikan li ini? Saya copy lalu saya akan paste di samping tombol ini nih.
Jadi kita yang sederhana aja dulu. Oh, nggak bisa dong. Jadi hancur gini dia. Oh, mungkin ada yang kelupaan dari bagiannya. Mana ya bagiannya? Kolaps. UL. Mungkin dari UL saya kopikan sampai UL ini nih. Copy. Saya paste lagi di sini. Paste. Paste. Nah, ini udah bagus dia. Tinggal kita hapus yang nggak dibutuhkan. Yang nggak dibutuhkan itu seperti beranda nih nggak butuh nih. Terus yang drop down ini juga nggak butuh. Nah, ini elemennya ini nih. Saya save. Cuma kita perlu lihat pas dikecilin aman nggak gitu. Aman ya, sepertinya aman nih. Aman nih. Tombol keluar ada nih. Sip. Jadi saya kasih tampilan sederhana aja ya. Kita fokus ke sistem aja untuk pemula. Nah, ini biodata. Biodata hrefnya di sini saya akan pakai variabel h. H singkatan dari halaman ya. Jadi saya kasih variabel h sama dengan biodata. Jadi si variabel h ini variabel link ya, atau istilahnya query ya. Jadi saya biasa nyebut variabel link. Variabel linknya kita kasih nama h dan nilainya biodata gitu. Save. Nah, nih di kanan atas jika diklik, nah perhatikan di address bar. Di sini sudah telah bertambah yang tadinya hanya home titik php, sekarang udah tanda tanya h biodata. Nah, dari sini kita udah bisa ngeget datanya nih. Kita ambil, ini kan bagian konten. Ini si navbar ya. Saya juga akan kasih komen nav gitu ya. Ini nav buka. Ini nav tutup. Jadi biar nggak susah nanti pas udah banyak barisnya ya. Nah, nih. Jadi yang di atas ini si navbar. Yang di bawah sini kontennya gitu. Konten. Jadi biasanya setiap orang beda-beda sih manajemen ini. Cuman menurut saya ini yang paling simpel, makanya saya kasih yang kayak gini biar mudah dipahami. Dan di konten ini saya akan tes nih. If kita cek if is set variabel h. Jadi maksudnya jika variabel h itu ada gitu ya. Jika ada echo variabel get h. Ini testing dulu nih ya. Jadi biar paham konsep. Kalau paham konsep, kedepannya nanti akan mudah, insya Allah. Get h. Oh, mau ngekoin ya. Ngapain harus sampai pakai sama dengan. Nah, ini else. Di else ini maksudnya jika si h ini nggak ada gitu. Nah, kita ekokan ini beranda. Nah, tuh. Nah, ini biodata karena di sini ada biodata ya. Jadi maksudnya ini halaman biodata. Kalau diklik beranda, ini halaman beranda gitu simpelnya. Jadi pas baru login gitu. Nah, karena si h nggak ada, ini ada komen, ini beranda. Jadi pas variabel h tidak ada, yang dimunculkan di sini konten untuk beranda aja gitu ya. Jadi ini saya akan kasih ke tengah, yang si konten ini biar nggak terlalu ke pinggir gitu maksudnya. Kita kasih kelas container. Jadi ini kelas bootstrap yang bikin kontennya gak terlalu ke pinggir, jorok ke dalam siki gitu, sedikit. Siki sedikit. Saya akan kasih komen ya. Masalah div ini kalau udah rame nanti susah gitu. Nah, ini punyanya si container. Saya kasih komen si container. Oke, saatnya berpisah dengan awalannya ke sini. Jadi ini yang di PHP ini dijepit sama si kontainer biar isinya ke tengah sedikit. Nah, ke tengah sedikit kan. Nah, kalau sudah tambah nih kontainer udah, berarti kita butuh row.
yang belum paham row itu buat apaan, silahkan mampir ke web Bootstrap, baca-baca deh buat apa tuh kelas row ya. Kalau malas baca ya udah pahami aja nanti efeknya apa setelah dikasih row dan sebelum dikasih row. Terus di dalam row saya butuh kolom medium 12. Oke. Saya biasanya nambah komen-komen kayak gini biar nggak susah nanti pas mengubah-ubah tampilan ya. Ini punyanya si call MD ya. Call MD 12. Save. Oke. Klik biodata. Nah, ini biodata. Jadi pas diklik biodata ini, saya mau ubah data-data yang di sini nih. Username, password, nama, role, foto, dan status aktifnya nanti mungkin gak semua user bisa ubah. Cuman biar lebih menarik ya, saya butuh card di sini. Nah, ini card. Saya pakai yang biasanya yang lebar. Mana yang lebar ya? Halo card. Ini nih, saya suka yang ini nih. Copy aja nih, copy, paste di bentar. Sebenarnya ini masih kurang ya. Jika H ada. Nah di sini kita kasih satu lagi if. Jadi gini, if jika si variabel get H sama dengan biodata. Maka di sini konten biodatanya. Cuma kalau kita paste di sini nanti takutnya line-nya itu jadi banyak. Jadi saya include ke file lain. Include sama aja ya. Biodata isi dari variabel H, nama filenya juga biodata.php. Tambahkan ekstensi saja. Terus bikin file baru biodata.php, pastikan di sini cardnya ya, save. Terus kita ke sini nih. Nah ini udah ada, cuman ini terlalu rapat ke atas. Saya akan kasih sedikit jarak ya. Jaraknya di sini aja kali. Pakai kelas margin top 5. Nah tuh udah ada jarak sedikit ya. Nah ini karena menu biodata feature ini saya akan ganti jadi biodata komennya ya, biodata atau profil gitu ya. Cocoknya profil sih, cuman udah terlanjur bikin biodata, ya udah lanjut aja ya. Biodata tuh. Ini komen teks ini nggak butuh. Ini nggak butuh juga. Jadi tujuannya saya mau menampilkan data dari tabel ini nih semuanya. Kita ambil data dulu. Saya biasanya di atas ini nih. Kalau datanya diambil di awal. Buka tag PHP. Terus variabel key sama dengan mysql query variabel k select. Bentar. Koneksi pakai variabel k kah? Oh iya benar pakai variabel k ya. Berarti di sini juga udah benar variabel k. Select all from user, dari tabel user where ID-nya enggak dari username ya. Berarti si username ini udah unik kah? Oh iya benar. Username udah unik. Where username sama dengan, karena kita udah ada variabel sesi username, kita bisa gini nih, where username. Saya biasanya kasih s, singkatan dari session underscore username sama dengan kita assignkan nilainya dari si variabel session dengan indeks username. Tuh. Di sini kita masukkan variabel s underscore username. Jadi biasanya ya saya bisa aja mengkopikan ini ke dalam sini. Cuman di beberapa versi itu error. Makanya saya
assignkan dulu, atau saya masukkan dulu nilai dari session username ke dalam variabel s underscore username, baru saya masukkan ke sini. Main aman gitu ya. Di beberapa versi PHP langsung kopikan ini ke sini aman, gak ada error. Cuman di beberapa versi yang lain error gitu ya. Nah, ini juga error ya. Undefined variable k. Kenapa? Mari kita lihat di biodata.php. Di biodata.php ini undefined katanya. Oh, itu karena saya lupa include di home.php. Nah, di sini belum ada terinclude koneksi, makanya coba kita lihat di index ada nih include koneksinya. Tinggal kopikan ini ke home.php. Nah, sudah refresh dah. Nah, udah aman. Di biodata ini sudah. Tinggal di fetch saja lagi. Variable d sama dengan mysql fetch assoc. Oh, kok nggak keluar dia ya. Dari ambil dari variable key. Nah nih variable key ini diambil ke sini. Nah kalau sudah di sini saya butuh tabel di bagian sini ya. Kita balik lagi ke halaman Bootstrap, cari tabel nih, tables. Oh, kopikan aja nih yang pertama nih. Copy, paste, dan scope ini hapus aja. Scope hapus biar nggak bingung ya. Jadi si scope ini kita hapus aja nih. Save, lihat di sini. Nah, tabelnya udah mantap nih. Coba kita lihat varian tabel di Bootstrap disediakan apa aja. Ini strip. Oh, strip ini ada belang-belang gini nih. Tambahkan kelas table strip. Kopikan aja tanpa tanda titik karena kita akan ngepaste di dalam kelas table ini nih. Kalau sudah save, harusnya tabel kita jadi belang-belang. Nah, ini nih, kayak zebra cross gitu ya. Terus apa lagi? Strip column sini kita nggak usah pakai. Ini table dark. Oh, bagus juga nih. Dark. Kita kasih dark table ya. Paste. Terus kita lihat hasilnya. Mantap juga. Dark table. Apalagi nih? Strip column. Yang hijau-hijau kayak gua nggak pakai deh. Ini hover butuh nih. Table hover copy. Nah, kalau sudah lihat nih hovernya nih, dimana posisi mouse dia ngebayang gitu ya. Oh, selanjutnya table hover sudah. Strip table hover kayaknya kita nggak butuh yang kayak gini ya. Yang ini juga nggak butuh. Ini apalagi nih? Border itu garis vertikal ya. Coba kita kasih. Bagus nggak pas dikasih border vertikal? Lihat hasilnya. Boleh juga. Pakailah yang vertikal ini ya. Borderless. Jangan deh. Small table. Small tables. Karena isi datanya sedikit, kita nggak pakai yang small. Apalagi yang ada nih? Dividers kayaknya nggak usah dulu. Vertical align ini kayaknya udah lanjutan ya. Berarti yang untuk lanjutan di bawah ini kita udah nggak pakai dulu dah. Nah, di sini saya mau memunculkan data ini nih ke dalam tabel. Jadi yang pertama itu nama ya. Nama. Pakai head atau enggak ya? Kayaknya nggak usah pakai head dulu deh. Save, error enggak ya? Masih aman. Berarti yang pertama ini hapus saja nih, tr nya hapus dulu. Nah nih, sip. Jadi yang pertama nih kita kasih nama.
nama. Ini titik 2. Nah, di sini kita ekokan tuh variabel data yang kita fetch tadi dari database ya. Di sini username, nama dulu ya, nama. Nama. Ini harusnya awalnya huruf kapital ya. Nah gitu. Nama. Kelebihan 1 nih. Oh, nggak muncul ya. Nama di sini ada ya. Nah, oh, ekonya lupa, nggak titik koma yang lupa ya, eko yang lupa. Kalau sudah nih hapus, save. Nah, kopikan satu blok dari tr sampai tr tutup ini nih, copy, kasih jarak sedikit, paste. Selanjutnya username-nya apa gitu. Sip, username. Apa lagi nih? Password ya. Copy. Password. Jadi ini yang di dalam D ini index, ini tulisannya harus sama dengan yang di PHP MyAdmin di nama kolom. Jadi ini harus sama penulisannya nih. Password role, foto sama status ya. Role, foto sama status. Role-nya admin. Terus foto, bagusnya kalau foto ditampilkan di atas ya. Ya di atas aja deh foto. Berarti di atas foto. Ini foto. Foto default.png. Status yang paling bawah lagi ya. Status keaktifan, saya kasih nama fieldnya aktif. Status aktif. Kalau sudah, nah gitu. Sekarang saya ingin foto ini yang muncul foto ya. Tambahkan dulu. Saya butuh satu folder gambar nih. Jadi di sini kita taruh semua gambar-gambar untuk website kita ya. Dan saya akan bikin pen ya. Nah, ini biar nggak kena copyright nih, saya kejar ini bikin foto standar untuk user ya. Jadi konsepnya gini, pakai ini aja nih. Mana buat lingkaran mana nih? Aduh, karena udah banyak perubahan, nggak tahu caranya nih. Nah nih, yang abu-abu aja. Nih, bikin bulat gini. Ini kepalanya nih. Sip. Daripada apa ya, kena apa ya? Kena pelanggaran hak cipta kalau sembarangan ambil di internet ya. Nah, dibikin aja nih gambar user. Nah ini foto default nih. Ketika kita hapus sedikit di bagian separuh ke bawah. Nah, oke. Nah, save. Saya akan save di dalam folder. Oh, kok Windows sih? Di SAM, htdoc, di eoffice. Nah, masukin di sini. Namanya samakan tadi. Default.png ya. Oh ya, karena di bawah ini udah png, saya kasih nama default aja. Save. Default.png. Selanjutnya balik ke coding.
Di sini kan kita mengekokan nama fotonya. Oke, kasih jarak sedikit lah biar jelas ya. Jadi di sini bikin tag img. Di sini linknya, source-nya diarahkan ke folder gambar. Terus nama filenya diekokan dari PHP ini nih. Nah, cut, arahkan ke sini. Kita lihat hasilnya. Nah, keluar nih fotonya lumayan ya. Jadi kalau seandainya ada kasus fotonya gagal dimuat karena jaringannya Lola, di alternatif ini kita ekokan aja namanya. Jadi kasusnya jika sinyalnya Lola gitu ya, fotonya nggak muncul, yang nanti alternatif ini yang akan menggantikan gambar. Jadi yang muncul tuh file name-nya di sini, file name. Jadi biar sedikit menarik ya, saya akan tambahkan CSS untuk si foto ini. CSS-nya yang inline ya, yang inline aja biar gampang ya. Nah gitu, jadi style sama dengan titik kutip dua kali, enter. Jadi di sini CSS nya saya akan kasih border solid 1 pixel orange. Nah nih ada border orange, terus tambah paddingnya 2 pixel coba ya, 2 pixel. Nah udah 2 pixel paddingnya, mungkin 2 pixel aja ketebalannya. Nah 2 pixel lumayan. Jarak paddingnya 3 pixel, coba sip. Tambah border radius biar sedikit lebih berkelas. Border radius 3 pixel, coba. Border radius itu biar sudutnya ini enggak terlalu siku-siku. 5 pixel. Tuh, nah 5 pixel cukup. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan di sini tombol untuk ubah data ya. Jadi di bagian atasnya. Mana bagian atasnya ya? Ini si card. Nah, tuh. Saya akan tambah tombol untuk ubah data. Ini tombol untuk ubah data ya. Ubah data gitu. Jadi di sini saya akan kasih kelas btn dash success, terus btn dash sm untuk small. Saya inginnya di kanan nih. Kalau ingin di kanan, tambahkan nih apa ya, kelas float n kalau nggak salah. Nah dia udah di kanan. Terus linknya lagi tanda tanya H sama dengan biodata, ubah biodata ya, underscore aja biodata, save. Kalau diklik ubah nih, nah lihat H di atas berubah di ubah biodata. Kita kopikan aja isinya, balik ke home.php. Di bagian ini, nah di bagian sini saya akan tambahkan kondisi else nih. Jadi ini kondisi di mana variabel H isinya ubah biodata, maka kita include ubah biodata.php. Karena ubah biodata belum kita bikin filenya, jadi kita bikin aja nih ubah data.php. Nah di ubah data kita butuh form. Saya balik ke bootstrap, ambil form, mana dia form ini nih forms. Di overview yang pertama muncul nih langsung aja kopikan, terus paste di ubah biodata, save, balik ke coding. Nah ini dia. Jadi kita udah punya biodata, ubah biodata harusnya ada card kayak yang sebelumnya itu ya. Di biodata ini nih, ambil aja nih si cardnya, card ambil,
Oke, copy terus diubah biodata. Saya kasih jarak dulu. Paste. Ini isi formnya saya akan pindahkan ke dalam tabel ya. Jadi tabel ini yang nggak ada nih. Tabelnya digantikan sama form. Paste. Metode dari form saya akan ubah jadi post. Dan apa ya? Ubah biodata nih udah. Oh, komennya. Ubah biodata. Duh, kok kebalik-balik nih? Aduh, gimana nih? Ubah biodata. Sip. Nah, ini. Karena ini udah diubah biodata, tombol ubah ini ganti jadi kembali. Kalau kembali, hrefnya juga diperbaiki ke biodata. Coba kita tes. Kembali ubah. Sip. Oh, ubah dulu dong. Nah, diubah biodata, kita perlu ngubah beberapa field. Yang pertama ini yang for email kita hapus saja karena kita nggak pakai bantuan untuk validasi email ya. Yang pertama itu kan nama ya. Jadi yang bisa diubah tuh nama. Dan apa ya? Yang bisa diubah kayaknya di tombol sini yang bisa diubah tuh cuma nama ya. Si username karena ada unique kita nggak izinkan untuk diubah-ubah. Password bisa aja sih diubah di sini. Kayaknya saya akan gabung ubah nama dan password karena isian kita sangat sedikit gitu ya. Role ini nggak semua orang yang bisa ubah. Role-nya kan tetap. Oh, berarti saya akan izinkan cuman bisa ubah nama dan password. Status aktif ini yang bisa ubah nanti si super admin ya. Admin nggak bisa ubah gitu. Oke, cuman ada 2 saja bisa ubah nama. Ini nggak usah. Ini area hub nggak usah. ID ini juga nggak kepake deh. Tipenya ganti jadi text. Terus kita kasih placeholder. Oh iya, nggak usah. Ini kan tombol ubah, nggak usah placeholder ya. Value harusnya, value. Jadi di sini kita select lagi data. Jadi saya sengaja lakukan banyak seleksi di sini biar yang belajar makin paham gitu ya. Kopikan aja ini. Makin sering melakukan seleksi, makin paham dengan fungsi-fungsi MySQL pada PHP. Nah ini udah diseleksi. Value ini kita ubah, kita ekokan itu maksudnya. Kita ekokan variable d nama ya. Yang pertama nama. Coba lihat hasilnya. Nah, di nama udah muncul. Ini bisa diubah nantinya. Oh, yang kedua nih hapus aja dulu ya. Hapus. Nih, copy. Terus password ya. Password ini password lama dulu gitu. Password lama. Password lama. Si password kalau mau diubah dia harus ngetik lagi password baru ya. Password baru nggak ada value nya ya. Save. Nah, yang ini baru kita butuh placeholder. Masukkan password baru. Ini jika si user ingin ubah gitu ya. Kita tambah di sini teks untuk pemberitahuan atau teks bantuan ya. Nih, save dulu. Nih,
isikan password baru Anda jika ingin mengganti password. Jadi maksudnya jika ingin mengganti password silahkan diketik. Cuma jika tidak ya udah biarkan aja, nggak usah diisi gitu. Terus password baru kita kasih sekali lagi password baru, ketik ulang gitu ya. Ketik lagi password baru. Nah, jika sudah, si tombol submit saya ganti jadi simpan. Kasih name juga, simpan. Ini namenya password baru ya, password baru 2. Yang di atas password baru aja. Password baru saja. Yang di sini nama ya. Oh, yang di sini dulu nih, ketinggalan ternyata. Name password. Password lama ya. Karena password lama nggak diulang, ini saya akan disable aja nih. Disable. Nah, ini nggak usah diubah. Kalau mau ubah di sini aja gitu ya. Terus di sini saya tambah name, namanya bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Jika sudah, kita tujuannya nanti ubah nama ini, klik simpan, langsung terubah datanya di tabel ini. Di bawah sini nih. Tambahkan lagi nih, if is set double s harusnya, if is set variable underscore post simpan, maka variable key sama dengan mysql query variable. Variable key udah ada di atas satu ya, biar nggak bentrok ya. Jadi kita main aman, bedakan namanya. Key 2 variable k update user set nama sama dengan kutip 1. Kita akan update si tabel user dan kita akan ubah namanya dengan yang ada di sini nih. Name-nya nama ya. Pakai ini nih. Assign dulu nama. Saya akan kasih underscore di belakang untuk menghindari bentrok variabel ya. Saya akan pakai variabel mysql real escape string. Terus yang di sini baru kita post dari isian nama ya. Isian nama. Terus ini isian password. Kapitalnya aktif. Password baru kah namanya tadi? Iya, password baru. Saya akan copy aja. Password baru yang nomor 2, password baru 2. Password baru 2. Jika sudah, ini kita tinggal kopas-kopas saja nih. Nah, itu. Ini si password sama dengan ambil dari password yang pertama aja, nggak apa-apa ya, yang pertama saja. Terus kita butuh where username di atas ini ada dari session, udah kita jadikan ke variable s underscore session. Jadi paste di sini.
Kalau sudah, jangan lupa titik koma di akhir. Nah, jangan lupa kasih dulu nih cek nih jika ketikan variabel password baru yang pertama dan kedua ini benar sama, baru kita proses gitu. Nah, ini di-cut dulu nih, masukkan ke dalam if variabel password baru ini sama dengan variabel password baru 2. Jika tidak, maka kita nggak akan menyimpan datanya ya. Kita kasih notif pakai JavaScript ya. Script. Di sini pakai fungsi alert ya, alert ke input password baru tidak sama. Silahkan coba kembali. Save. Saya akan refresh. Saya akan coba ubah Ona Markona. Terus password barunya saya kasih 123 di sini nih. 12345 di sini. Klik simpan. Nah, ini karena salah, ada notif input password baru tidak sama. Saya akan coba kembali. Dan saya akan ubah lagi Markona. Password barunya 123. Yang ini juga 123, simpan. Password baru tidak sama. Silakan coba kembali. Kok masih tidak sama ya? Coba refresh dulu yang di tabel. Ternyata passwordnya masih onah juga. Oh, if password baru underscore. Password ada kesalah ketik di sini ya. Passwordnya W-nya kebalik. Password baru, cuman nggak ngaruh harusnya. Oh, ngaruh dong, ngaruh. Karena kita ngopas dari sini tadi nih. Password baru ini sudah sama. Yang kedua, password baru 2. Nah, ini nih. Ini juga salah, makanya tadi harusnya udah benar, cuman jadi tidak benar. Kita refresh dulu. Onah Markona, passwordnya 123, simpan. Oh, notif berhasilnya nggak saya bikin ya. Coba lihat di tabel. Di tabel juga tidak ada. Salah di sintak kah? Update user set name ini, password ini, where username sama dengan ini. Cara mudahnya ya untuk ngecek, kita tinggal ekokan aja ini nih. Jadi kita akan baca errornya di mana gitu. Refresh aja, continue. Yang di bawah ada nih, update user set name ini nih. Passwordnya ini nih, where username onah. Tes aja di sini. Di phpMyAdmin di tab SQL. Paste, go. Nah, ini ada keterangan unknown column name. Kolom name tidak diketahui. Ya iyalah, ini nama kolomnya nama. Jadi kita harus ganti ini jadi nama nih. Nah, gitu cara cepat mendeteksi di mana kesalahan sintak SQL kita. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif, cuman saya tahu itu. Cuman itu yang saya ketahui. Nah, ini jika variabel key berhasil, maka kita akan kasih notif. Tinggal ubah notif aja kok. Berhasil ubah data. Terus jika sudah berhasil ubah data, fungsi satu lagi itu window open. Jadi kita window opennya tuh ke biodata aja ya. Bisa juga dialihkan jadi logout, cuman di sini kasusnya saya nggak alihkan jadi logout, melainkan balik ke halaman biodata. Save. Ubah biodata.
Nah Markona, passwordnya 123, simpan, berhasil ubah data dan kembali ke sini. Nah passwordnya jadi 123. Oke, sampai situ dulu untuk lanjutan tutorial Office. Jadi selanjutnya saya akan tambahkan untuk ubah foto dan penyempurnaan ubah password. Oke.